Aku tidak tahu kapan kita bisa kembali lagi ke Taj Mahal. Aku pikir tidak akan pernah. Tapi ini semua kan berhubungan dengan ibuku juga. Kamu harus berpikir positif. Kamu harus yakin pada Allah. Cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kalau Allah berkehendak ibu kamu memaafkan kita, itu pasti akan terjadi. Selamat siang. Apakah benar Anda Tuan Rehan? Ya, benar. Saya diminta Tuan Zain untuk mengantarkan ini kepada Anda. Dari Zen, di mana dia? Saya orang kepercayaan Zain. Saya hanya menjalankan tugas. Maaf. Oh, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Zen, kenapa mengirimkan surat ini? Coba kamu buka suratnya. Najwa, Rehan, aku mohon maaf. Selama perkenalan kita, aku tidak sempat memberi hadiah pernikahan istimewa kepada kalian. Tapi aku harap belum terlambat. Hadiah ini mungkin tidak seberapa, hanya tiket untuk beribadah umroh. Kapanpun kalian siap beribadah umroh, tiket ini bisa kalian pergunakan. Subhanallah. Zen ini sungguh teman yang baik. Terus terang, aku rindu padanya. Zain orang yang sangat baik hati. Dia memberikan kita hadiah yang sangat berharga, yaitu umrah. Semoga Allah membalas semua kebaikan Zain. Insya Allah. Aku sebenarnya mau pamit sama kamu. Aku harus balik ke Jakarta. Karena urusan aku di India sudah selesai semuanya. Apa kamu lupa sama tujuan kamu ke sini? Untuk mendapatkan Najwa kembali? Aku tidak pernah bilang aku berhenti untuk mengejar Najwa. Sampai kapanpun juga, aku akan memperjuangkan untuk mendapatkan Najwa kembali. Tapi karena malam ini Najwa itu balik ke Jakarta. Jadi aku harus pulang. Terus, aku gimana? Aldi, kamu tidak bisa meninggalkan aku di sini. Tolong aku, Di. Kamu lupa, kita berdua bekerja sama untuk memisahkan Rehan dan Najwa. Apapun yang terjadi, aku tetap akan mengejar Najwa. Dan sekarang di sini aku tidak ada urusan sama sekali. Aldi, kamu jangan egois. Kita sudah sama-sama sepakat kalau kamu akan mendapatkan Najwa dan aku akan mendapatkan Rehan. Kamu lupa, kamu sendiri yang sudah melepaskan Rehan. Padahal jelas-jelas Rehan sudah di tangan kamu. Itu adalah kesalahan terbesar kamu. Dan aku sama sekali gak akan pernah melepaskan Najwa seperti apa yang kamu lakukan. Aku harus mendapatkan Najwa dengan cara aku sendiri. Walaupun di sini ada yang dikorbankan. Maksud kamu Rehan? Aldi, aku gak akan biarin kamu ngelukain dia. Aku ingetin ya, aku gak akan biarin sesuatu terjadi sama dia. Aldi, tunggu Aldi. Aldi, Aldi. Kamu tidak bisa pergi seperti ini, Aldi. Bagaimanapun juga aku sudah membantu kamu. Aku bilang sama Ibu Priaka siapa Najwa sebenarnya. Kamu lupa. Priti, kamu sama sekali tidak bisa menuntut aku. Kamu tahu kenapa? Karena selama ini, kamu berjalan sendiri. Kamu tidak memberitahu aku sebelumnya. Jadi kamu akan meninggalkan aku? Setelah semua yang udah terjadi? Kamu gak akan bantuin aku lagi? Maaf, Priti. Aku sama sekali tidak bisa bertanggung jawab atas perasaan kamu dan kehidupan kamu. Seharusnya kamu menuntut Rehan. Dialah yang harus bertanggung jawab terhadap kamu.
Dirimu begitu menyatu dalam jiwaku, Rehan. Tak sedetik pun aku ingin jauh dari kamu. Meskipun hanya bayangan kamu saja. Sekarang, kamu pergi tanpa meninggalkan sekeping harapan untuk aku. Untuk apa lagi aku hidup, Rehan? Halo, Pak. Selama ini, aku selalu mendapatkan apapun yang aku inginkan. Tapi sekarang, kenapa rasanya sulit sekali, Pak? Hanya untuk mendapatkan cinta dari orang yang aku inginkan. Bahkan, cinta besar yang aku berikan tidak diperhitungkan sama sekali. Akan dicampakkan begitu saja. Tenanglah, Priti. Kamu akan mendapatkan kembali cinta kamu. Kamu hanya memerlukan waktu sedikit lagi untuk memulai cinta yang baru. Dan kamu akan melihat keindahannya. Tidak, Pak. Rehan tidak akan kembali sama aku. Rasanya, aku ingin mengulang semua kejadian terjadi pada Najwa dulu. Maksud kamu apa? Jangan kamu katakan kamu akan mencelakai Najwa lagi. Semua itu akan sia-sia saja. Sadarlah, Priti. Mereka tuh sudah pergi. Aku tidak mungkin meminta Rehan untuk kembali, Pak. Karena dia pasti tidak akan mau. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Rehan adalah seorang penyelamat. Aku akan ke sungai. Betapa besar cinta aku pada Rehan. Aku yakin, Pak. Rehan pasti akan menyelamatkan aku seperti dia menyelamatkan Najwa dulu. Astagfirullahaladzim. Priti, apa yang kamu lakukan? Priti, tunggu Papa. Priti, Priti. Nomor siapa ini? Halo? Dengan siapa saya bicara? Selamat siang, Tuan Zen. Saya Raksa. Saya anak buah Tuan Pitkan. Saya seorang agen kepolisian. Oh, Bapak Raksa. Ada apa, Pak? Saya ingin mengabarkan bahwa orang yang berencana Nyonya Najwa di jembatan Sungai Yamuna sudah ditangkap. Dan dia sudah mengakui perbuatannya. Tolong katakan, siapa orangnya yang sudah membuat Najwa celaka? Dia orang India, Pak. Yang bernama Akash. Dia bekerja untuk seseorang dari Indonesia. Apa? Orang Indonesia? Benar, Tuan Zen. Ternyata dugaan kita salah selama ini. Otak di balik kecelakaan itu bukan Tuan Chopra. Tapi, apakah ada bukti yang menunjukkan kepada hal itu? Tentu saja, Tuan Zen. Kami sudah menyelidiki dengan tuntas. Dari hasil barang bukti yang sudah ada, kami menemukan telepon seseorang dari Indonesia yang intens berkomunikasi dengan Akash. Ada indikasi orang itu telah diperintah untuk mencoba melakukan terhadap Nyonya Najwa. Apakah sudah diketahui siapa orang Indonesia yang menjadi otak di balik rencana itu? Maaf, Tuan Zen. Kami belum sempat menginvestigasi orang itu karena jarak Indonesia dan India menjadi penghambat kasus ini. Lagi pula, Ibu Najwa sudah tidak ada di India lagi. Jadi kami susah cross-check untuk lebih lanjut kasus ini, Pak. Baiklah, Tuan Raksa. Apa Anda sudah mendapatkan penjelasan kira-kira apa motif di balik percobaan yang dilakukan pada Najwa itu? Menurut kami, besar kemungkinan ini ada urusan pribadi
antara Nyonya Najwa dan pelaku dilakukan oleh orang Indonesia dan ditargetkan oleh orang Indonesia itu sendiri yang berkunjung ke India, Pak. Baiklah, Tuan Raksa. Aku rasa ini adalah masalah kriminal dan ini harus secepatnya bisa diselesaikan. Tentu saja, Tuan Zen. Kami sudah menelpon nomor tersebut. Tapi telepon itu selalu tidak aktif. Kemungkinan itu hanya nomor sementara. Baiklah, Tuan Raksa. Aku akan berusaha untuk mencari tahu siapa orang itu sebenarnya dan tolong Anda kumpulkan semua bukti-bukti dan data mengenai pembunuhan itu. Dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Tuan Zen, kita serahkan saja pada hukum yang berlaku. Iya, aku paham Tuan Raksa. Dan aku percaya bahwa hukum akan berpihak pada yang benar. Terlebih lagi kalau hukum Allah telah berbicara, maka tidak seorang pun bisa menghindarinya. Dan aku percaya pada hal itu. Benar kan? Maaf Tuan Raksa, bisakah Anda memberikan nomor telepon orang Indonesia yang telah menjadi otak di belakang rencana Najwa itu? Untuk apa, Pak Zen? Itu sudah menjadi dokumen rahasia kepolisian kami. Iya, aku tahu Tuan Raksa. Tapi mungkin ada yang bisa aku lakukan untuk membantu mempercepat proses hukuman orang itu. Bagaimana? Jika begitu baiklah Tuan Zen. Saya akan berikan nomor ke Anda. Terima kasih banyak Tuan Raksa dan aku sangat menghargainya. Terima kasih. Sama-sama Pak Zen. Selamat siang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Jika orang itu ada di Jakarta, maka Najwa dalam bahaya besar. Seharusnya kalau tidak berhalangan, mereka pasti sudah tiba di Jakarta. Bagaimanapun juga aku harus ketemu dengan mereka, terutama Najwa. Ingat kamu, Rehan, urusan kita belum selesai. Assalamualaikum. Rehan, firasat aku bilang kalau kamu ada di dalam. Jangan bilang kalau kamu menghindari aku, Rehan. Kamu harus ketemu dengan aku. Kita harus bicara baik-baik soal ini. Rehan. Rehan benar. Aldi sekarang nelpon. Ada apa, Najwa? Aldi. Sini. Assalamualaikum, Aldi. Waalaikumsalam, Rehan. Aku sekarang berada di depan rumah kamu. Tolong kamu keluar sekarang. Di depan rumahku? Kenapa? Karena aku belum ada di Jakarta, Aldi. Apa kamu bilang? Kamu masih di New Delhi? Rehan, kau pikir aku gampang percaya begitu aja? Sejak kamu diusir dari rumah itu, aku udah yakin kamu pasti akan kembali ke Jakarta. Sekarang kasih tahu sama aku. Kalian ada di mana sebenarnya? Aku mau ketemu dengan Najwa. Percayalah, Aldi. Kami masih di New Delhi. Kami masih mencari ketenangan di sini. Setelah apa yang terjadi di rumah ibuku. Oke. Kalau kamu memang betul masih di India, kasih tahu sama aku. Kalian tinggal di hotel mana? Aku mengatakan yang sebenarnya, Aldi. Sekarang saatnya kamu tenang dan mengerti menyangkut privasi orang lain. Gampang sekali kamu bicara, Rehan. Kamu jangan lupa, sekalipun kamu masih di India,
Aku akan cari tahu sampai dimanapun kalian berada. Dan ingat, kalau kamu punya niat untuk menyembunyikan Najwa dari aku, kamu gak akan berhasil. Karena urusan kita berdua sama sekali belum selesai. Baik. Apa yang dikatakan Aldiri? Dia bilang mau ke India cari kita.